merupakan acara inti dari pengajian kita, yaitu tausiah agama atau ceramah agama yang insya Allah disampaikan oleh Hidayah Ilallah, guru kita Kiai Haji Hamim Nuryadin, sarjana ekonomi. Dengan segala hormat, wa alaihi falyatafadhal mashkura. Shallu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Ustaz Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para satir, para hujjah, bil khusus Ketua Majelis Ta'lim Bapak Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru-guru kita, Ustaz Wahid serta Ustaz Rudi, Ustaz Yusuf dan ustaz-ustaz yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Khusus terima kasih pada Ustaz Hafidh yang telah memberikan kesempatan waktu untuk saya dalam rangka memberikan wejangan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk pribadi khususnya, juga para jamaah pada umumnya. Juga yang saya hormati Sahibul Bait beserta keluarga besar yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mubarakah ini. Suasana tahun baru Hijriah 1445. Suasana yang alhamdulillah, suasana baru. Ya tentunya ada semangat baru. Jangan sampai tahun baru hadir semangatnya kendur, justru semakin meningkat. Alhamdulillah malam ini yang hadir ada 300. Sendal-sendal dihitung. Ya alhamdulillah, ini kue-kue dihitung, ini semua jadi saksi ini di hadapan Allah. Ya apalagi yang sodakohnya insya Allah nggak bakal fakir, nggak bakal miskin. Orang yang rajin berderma, rajin bersodakoh, apalagi sodakohnya sama orang-orang yang zikir sama Allah. Imam Syafi'i yang rahimahullah ketika silaturahim ke Imam Maliki, Imam Malik gurunya, beliau disuguhin makanan, makanannya dihabisin Imam Syafi'i. Ya, apa alasannya? Kalau makan di rumahnya orang alim jadi obat. Jadi kalau kita datang ke rumahnya Pak Ustadz, habisin makanannya. Kalau malu mah. Datang ke Ustadz lengok, kagak bawa apa-apa. Sunnah ya Pak Ustadz ya. Sunnah kita datang ke Ustadz ada tentengan plastik mendisi jeruk 2 kilo. Datang ke Pak Ustadz, Ustadznya panen rambutan, pulang-pulang borong rambutannya Ustadz. Ini namanya kebolak. Kembali. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan kita dalam suasana taqarrub kepada Allah.
Tidak ada majelis yang disukai Allah, disukai malaikat Allah, majelis yang apabila kita munajat dikabul doanya oleh Allah, kecuali majelis itu dibacakan ayat Al-Quran. Kalau bisa zikir tadi tuh didawamkan tuh Pak. Saban hari jangan sampai lepas tuh, jangan sampai kita tinggalin surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali, terus lagi Al-Baqarah awal, Al-Baqarah tengah, Al-Baqarah akhir, itu dibaca itu. Insya Allah rumah kita nih adem. Walaupun beras hanya 10 karung, duit 50 juta. Alhamdulillah, adem hati. Udah nggak punya duit, ngelamun, mikirin macem-macem. Yang ada ngoreksi tetangga, suudon nama tetangga, ngomongin aib tetangga. Yang belum tentu salah itu tetangga kita. Bisa jadi tetangga kita maju, tetangga kita ini sukses karena ada tahajud di dalam rumah itu. Jangan pernah suudon sama tetangga yang maju, yang sukses. Bisa jadi itu rumah di dalamnya tidak pernah sunyi kecuali ada Al-Quran dibaca. Ada salat duha diistiqomahkan. Ada peduli kepada anak yatim, fakir, miskin. Ada amaliyah yang sir, yang rahasia kita nggak tahu, tapi ternyata amaliyah itu yang membuka berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita dikumpulkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, tadi udah diingetin ikan sepat di atas nampan lebih cepat karena udah lapar pengen. Iya udah. Jadi saya sengaja kalau malam Jumat Pak Haji belum makan dulu. Ya, karena saya mubadir ya kan. Karena orang makan tuh enaknya kalau lapar Pak. Makanya kalau mau kondangan bagusnya jangan makan dulu. Gitu. Iya Pak. Mohon maaf ya, kita nih kadang-kala kondangan nafsunya mah pengennya makanan dipenuhin tuh piring kita porsinya. Padahal habis makan itu mubazir Pak. Ini saya ingetin ya bapak-bapak, kalau kondangan mohon maaf kita ngambil nih aqua gelas nih ya. Ini kita yang tahu nih bakal habis apa enggak. Kalau timbang buat dibuang setengahnya kan mubazir. Kita kondangan sama istri nih, cukup satu aja kita barengan sama istri Pak. Mubazir. Iya dibuangin itu, kasihan. Udah dibuangin. Iya kan, mubazir. Kalau makan juga sama begitu, ngukur kita nih. Kayaknya habis apa enggak nih. Ya. Makanya saya begitu Pak. Saya kalau mau kondangan sama istri begitu tuh. Jadi nggak banyak-banyak porsinya. Ya setengah piring karena masih ada bakso. Iya. Paham ya Pak ya? Karena ada bakso, ada somai, setengah, lama-lama alhamdulillah berkah. Jadi jamaah rahimakumullah, ukur segala sesuatu karena kita yang paham supaya tidak mubazir. Karena mubazir itu adalah amalia syaitan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Muharram ini banyak peristiwa atau sejarah yang Allah abadikan. Di antaranya kenapa bulan Muharram itu termasuk minha arbaatun hurum, bulan yang dimuliakan Allah. Di bulan Muharram ini umat Islam gak boleh berperang. Karena di bulan Muharram bagaimana Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan. Nabi Adam diciptakan di bulan Muharram. Langsung dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ayah bunda. Allah mampu Pak. Allah ciptakan Siti Hawa tanpa seorang ibu, mampu. Nabi Isa lahir dari seorang bunda Siti Maryam tanpa seorang ayah, mampu. Siti Maryam, ya kan, mengandung tanpa seorang laki-laki atas izin Allah, qudrah dan iradahnya Allah mampu. Sekarang akhir zaman banyak orang-orang yang ikutan Siti Maryam. Ya Allahu Akbar.
Sendol nggak pakai kelapa, perut bendol kagak punya bapak. Iya, ditanya kenapa sih tuh hamil, ngikutin Maria. Nauzubillah min dzalik hadirin. Kalau ada lingkungan, ada tempat, ada orang maksiat kepada Allah, itu membuat jauh rahmatnya Allah. Kata Imam Nawawi, hadirin, kalau lingkungan ini pengen berkah, biasain tahlil kayak gini nih Pak. Kalau saya mohon maaf Pak Haji, senang nih kalau tiap malam ada begini, senang saya. Paham kan? Ya udah nggak usah dilanjutin kalau paham. Irit beras Pak Haji. Senang tiap malam ngaji, Masya Allah. Dan yakin gak bakalan surut rezekinya Pak. Semakin banyak dibacakan kalimat thayyibah, semakin banyak berzikir, semakin banyak berdoa, barokahnya Allah dibuka Pak. Kan rezeki itu sumbernya dari Allah. Gak usah khawatir kita nih Pak. Harus yakin dengan janji Allah. Makanya hijrah juga kata ulama ada hijrah i'tiqadiyah. Hijrah bagaimana keyakinan kita kepada selain Allah kita tepis. Kita harus yakin kepada Allah, hakul yakin. La maujuda illallah, la maqsuda illallah, la ma'buda illallah. Jadi tidak ada sesembah kecuali Allah, tidak ada tujuan kecuali Allah. Kalau orientasinya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengadakan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Orang gak punya anak Pak lama karena yakin dengan janji Allah. Nabi Zakaria punya anak Pak. Yang belum pada punya anak ada tuh saya baca dalam keterangan kitab itu. Saat mustajab jamaah rahimakumullah, doa yang mustajab itu di saat hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'an. Bagi orang yang belum punya anak, rumah tangga sudah lama, berdoa hujan-hujanan Pak. Tapi yang sopan. Hujan-hujanan pakai celana pokek. Celana kolor Pak. Hujan-hujanan. Ini mah bukan mengundang rahmat, dosa. Jadi dalam kondisi tertutup auratnya suami istri, hujan-hujanan tuh keluar minta sama Allah, ya Allah, dengan asbab saya hujan-hujanan ya Allah, barangkali punya kesalahan, punya dosa ya Allah, ampuni dosa saya, rahmati saya ya Allah, tolong saya ya Allah. Di saat doa mustajab insyaallah saat itu. Karena hujan turun itu jamaah rahimakumullah adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saat mustajabahnya doa, maka insya Allah kalau dia minta di saat itu, tidak lama kemudian Allah akan ijabahi. Tapi bukan hanya kita hujan-hujanan doang, sholatnya dijaga 5 waktu, tahajudnya minta sama Allah, ya kan, baca Qur'annya, sedekahnya, dan doa dari guru-gurunya, orang tuanya, itulah yang menyebabkan doanya mustajab. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam diciptakan oleh Allah di bulan Muharram. Diterima taubatnya Nabi Adam di bulan Muharram. Diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, gelapnya dalam perut, gelapnya malam. Allah buka itu, Allah mudahkan Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan di daratan dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doa silahkan dibaca bagi orang yang diuji oleh Allah dalam kesulitan. Perbanyak kalimat ini, insyaallah dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih doa ini bapak-bapak, doa ini insyaallah udah pada hafal. Dibaca ba'da zuhur 100 kali. Mudah-mudahan pada hafal. Ikutin Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ini dibaca pada zuhur, ininya nih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Kana aminan minal faqri. Akan diamankan nama Allah dari kefakiran, gak bakal miskin Pak. Baca doa ini. La ilaha Allahu ayya la ilallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin.
Dibaca didawamkan ba'da zuhur 100 kali. Lalu kalau seandainya diamalin ini selama 1 tahun masih juga belum ada ya kemajuan yang begitu pesat, ditambah lagi surah Yasinnya minimal 1 kali. Barang siapa yang baca surah Yasin 5 quri Allahu, tergantung niat surah Yasin dibacanya buat apa. Kalau surah Yasin dibacanya jamaah rahimakumullah untuk kemudahan usaha, insya Allah usahanya lancar. Orang yang mau meninggal dunia susah Pak, bacain Yasin, insya Allah. Orang mau lahiran Pak, bacain Yasin. Ini saya ngalamin sendiri Pak. Anak saya jamaah rahimakumullah yang pertama itu beratnya kurang lebih hampir 4 kilo. Anak pertama. Masuklah itu ke klinik 24 jam, hampir sehari semalam Pak. Ini kata dokternya, kalau maghrib nggak lahir istri bapak saya bawa ke Al-Mu'tazam. Saya pulang hadirin, saya ambil air wudhu ba'da asar, baca surah Yasin sampai selesai. Sujud di hadapan Allah, minta sama Allah. Sampailah ke depan istri saya, kurang 10 menit azan maghrib. Subhanallah, pas azan maghrib anak saya lahir. Kalau kita yakin dengan janji Allah, pertolongan Allah dekat, nasrun minallah wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bapak nih yang dompetnya kosong terus. Ya baca surah Yasin, insya Allah Pak kosong. Habis dia aja di rumah, usaha keluar rumah. Keluar itu wajib hadirin, keluar rumah tuh syariat itu. Bagian dari ikhtiar tuh wajib. Begitu sesuai dengan profesinya. Ada ustadz, ada guru ya kan? Ada pekerja, keluar bismillah karena Allah. Termasuk silaturahim itu bagian ikhtiar. Silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fi rizki. Orang silaturahim itu Pak panjang umur, gampang rezeki. Bisa Bapak praktekin. Kalau Bapak pengen gulanya awet, datang ke tetangga saben hari. Bosan. Dia lagi. Allahu Akbar. Silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal. Hidup jangan dibikin susah Pak. Ikutin amalan Rasulullah, berkah. Ya, kita ikutin para alim ulama. Ulama coba kita lihat berkah hidupnya. Karena Pak, ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Nabi dan Rasul dijamin hidupnya sama Allah. Kalau kita ikut andil ada pada barisan para Nabi dan Rasulnya Allah, yaitu para alim ulama. Lalu kita bukan ulama Ustaz, cintai para alim ulama. Orang yang cinta sama alim ulama, insya Allah berkahnya sebagaimana Allah berikan berkah kepada ulama. Amin ya rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ikan sepat, ikan apa lagi tadi? Ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.